Makanya kan kita bilang, itu sama aja kayak ada orang bilang, berikan militer ke Palestina. Masalahnya kenapa militer ini nggak dikerahkan ke situ? Di sini masalahnya. Berarti kita itu harus benahin masalah ini dulu. Makanya fondasinya ini beres dulu. Apa fondasinya? Kepala kita ini, perang itu bukan di luar kepala tapi di dalam kepala. Itu kita harus ingat. Maka kalau kepalanya beres, insya Allah semua beres. Lanjut. Nah, mana? Ini Aneh mau tanya Tat, kenapa riba nggak diboikot atau diperangi? PAN yang punya Bank Indonesia dan hampir semua bank sentral punya Mr. R yang dibangun negara Israel keuntungan ribawinya. Ayo, Ya ampun nggak diperangi. kita dari dulu ngomong riba. Mau nangis aku. Yang bikin gue hijrah tuh kajian riba. Maksudnya kajian riba itu udah dari kapan? Jadi gini ya. Orang hijrah ke bank syariah tuh dari kapan? Udah kayak Ini termasuk analogi yang ada analogi yang salah. Ada orang bilang, kita nih kan lebih penting tauhid, kita lebih penting ini. Bro, dunia itu banyak banget yang mau diurus. Ya. Tapi kita harus tahu ini yang di depan mata adalah Palestina. Ya. Ini depan mata. Betul. Nah, artinya benar kalau seandainya kita kemudian mau untuk memperjuangkan Palestina, kita yakin semua akan terbuka. Seperti sekarang. Betul. Minimal orang lebih tahu tentang Islam. Betul. Ribawi nggak kita perangi juga dari dulu. Betul, Cuma problemnya ini yang di depan mata apa dulu yang kita mau fokuskan. Nah, itu harus dipelajari. Kalau mau nyari masalah banyak banget di mana-mana. Banyak. Yang paling mudah itu ini bisa orang komen loh. Ya. Ngapain malam-malam podcast live di sini? Mendingan ngurusin keluarga. Emang kalau kita di sini ngobrol nggak ngurusin keluarga? Sama dengan riba. Tadi apa kita nggak ngurusin riba? Betul. Sering kita bicara tentang riba. Daripada ngomong mending kita sholat malam. Daripada ini mending zikir. Mending baca Quran. Mending mah banyak kalau mau nyari salah saudaramu mah. Betul. Artinya kita fokus dulu. Ini ada orang nyawa mati. Betul. Dan nyawa itu adalah paling penting di dalam Islam. Makanya satu nyawa aja kalau nggak selesai itu kemudian untuk keadilannya itu berpengaruh bagi seluruh dunia. Seperti menghancurkan seluruh dunia, membunuh orang. Tapi kalau kita menyelamatkan satu nyawa aja itu seperti menyelamatkan seluruh dunia. Betul. Nah jadi tolong kita harus tahu prioritasnya yang mana. Itu. Apa pula lah ini lagi? Apa tuh? Apalagi nih riba lagi. Maksudnya dengan perangi riba efeknya lebih besar tuh Tat buat selamatkan saudara kita Israel dibangun sampai. Jadi gini loh guys. Di rumah seolah-olah gak ada yang perangi riba, ngerti gak sih? Ustadz siapa namanya itu yang udah mau ganti dinar dari zaman dulu tuh? Itu udah ada ustadz yang sampai di penjara gara-gara sampai di penjara ngubah mata uang. Nih biar aku yang jelasin ya. Nih gini loh guys gitu. Kamu tuh ngomong gini ya, ada hadis yang berbicara tentang bahwa doa itu adalah senjata terbaik. Nah, ada terjadi genosida. Ayo kita gunakan senjata terbaik umat Islam yaitu doa. Ya, terus kemudian kayak kalau kita nggak doa bareng-bareng nggak selesai nih. Maksudnya iya kita juga doa tapi juga kita urusin ini juga loh gitu loh. Terus dia bilang, lu kalau doa lu masih riba, doa lu gak terkabul. Ayo lu. Sekarang gini ya, aku kalau ketemu orang ini bro, aku kalau ketemu mas-mas ini di depan bro, oke kita sepakat perangi riba. Sejauh mana kita bisa perangi riba bro? Selagi lu pakai duit kertas itu sudah riba. Sistemnya sekarang ini, by the way di kelas gue bahas. Ya nanti di kelas bahas betul. Itu gue bahas loh. Itu di kelas gue, kelas dia, kelas Ustadz Wimar. Semua itu ngebahas. Bahas. Kenapa kita sekarang ini pakai duit kertas? Siapa yang ngerencanain ini? Siapa yang bikin sistemnya dan lain-lain? Itu riba semua. Itu yang bikinnya mereka, gitu ya. Maka lu. Enggak, gue kesinggung banget. Itu sama kayak ada Ustadz lagi ngomong soal misalkan jihad. Terus dia bilang, jangan ngomong jihad mulu, doa dong. Soalnya Ustadz itu gak pernah doa, ngerti gak sih? Betul. Jadi gini loh bro, kita harus tahu membedakan dan memisahkan mana sebab, mana akibat. Bang Deddy DM gue deh, gue kasih linknya serius. Iya. Jadi Deddy Mizwar apa Deddy Corbuzier? Deddy Sukanda. DM gue nanti gue kasih linknya serius. Deddy Corbuzier. Nah, jadi ada dua, ada sebab, ada akibat kan ya. Ajak diskusi, jangan dihujat lah, gila lu. Kan jangan bikin kan dia udah baik mau perangi riba. Jangan bikin front pada teman sendiri. Tahu nih apa. Cuma kita kasih tahu ada sebab ada akibat. Kalau sebab itu yang menyebabkan adanya akibat. Nah, riba sekarang merajalela, ini sebab atau ini akibat. Betul. Sebab. Dia sebab dari sesuatu. Bagi dia itu adalah sebab. Dia itu akibat. Itu akibat. Akibat, betul. Artinya kalau akibatnya ini kita habisin terus, masalahnya sebabnya ini apa? Sebabnya itu ini nih. Sebabnya itu ini. Makanya kan kita bilang, itu sama aja kayak ada orang bilang,
berikan militer ke Palestina. Masalahnya kenapa militer ini nggak dikerahkan ke situ? Di sini masalahnya. Berarti kita itu harus benahin masalah ini dulu. Makanya fondasinya ini beres dulu. Apa fondasinya? Kepala kita ini, perang itu bukan di luar kepala tapi di dalam kepala. Itu kita harus ingat. Maka kalau kepalanya beres, insya Allah semua beres. Nih gini ya. Yang bikin sistem ribawi ini segala macamnya sebenarnya ya mereka lagi. Israel juga, orang Yahudi juga, Zionis juga. Jelas lah. Yang dari awal ya. Semua, bahkan ada satu, maksudnya bisnis mereka tuh yang hampir menguasai seluruh dunia gitu ya. Dan mereka tuh kayak memang mencekram perekonomian. Kalau kita itu ngurusin dengan ekonomi, kita baru bisa ngebebasin Palestina. No, maksudnya lu kalau mau menyelesaikan riba, sumber masalahnya nih ya habisin dulu mereka. Nizam, makasih. Masalahnya tuh mereka. Kayak kalau Islam ini adalah rumah kita ini lagi bocornya banyak. Maka ayo bang, solusinya itu kita tampungin aja nih tetesan-tetesan airnya. Enggak. Solusinya itu adalah tambel atapnya. Gua tahu jawaban gitu yang sangat Riscosaurus Maribu. Oke. Gua tahu ada jawaban yang sangat mudah. Potong aku demi 5.000 ya silakan lah. Jadi sangat mudah dan sangat singkat dan sangat tepat guna. Apakah Rasul memulai dakwanya dari riba? Itu aja udah. Good point. Jadi sepakati dulu Rasul mulai dakwanya dari mana? Itu. Jadi kalau kita memang mau contoh terbaik ya Rasul berarti kan. Ayat riba tuh turun kapan? Belajar dulu deh. Ayo bareng-bareng kita belajar. Apa ini ayat yang turun pertama-tama? Ini tuh aku ngerasa kayak aku yang dulu. Dulu aku ngerasa gini ya. Sekarang enggak. Beda. Aku ngerasa dulu kan belajar tentang sedekah. Jadi kayak seluruh masalah tuh selesai dengan sedekah ya kan. Punya pengen kaya sedekah, orang sakit sedekah, terus pengen pinter sedekah gitu. Terus kayak pernah belajar tentang visi Rasulullah. Itu terus yang dibahas. Sama kayak ini kan kayak gua ngerasa baru belajar riba. Udah weh. Ini mau jelasin ini. Iya kan kan gua misalnya belajar riba nih bener-bener mengakar dan merusak banyak orang gitu kan. Dan gua pengen ngomong itu terus gitu. Padahal iya itu bener gitu kan. Tapi maksudnya gimana sih? Bener, paham. Maksudnya kita tuh ada skala prioritas. Gue jadi inget lucu banget ini. Gimana tuh? Jadi dulu pernah ponakan gue. Kan dia selalu minta diputerin CD Dora the Explorer. Dulu banget harus pakai CD, gue ada internet. Aku bilang, Dek nggak bisa, itu kabelnya digigit tikus. Dia bilang apa? Iya nggak apa-apa, puterin, masukin. Dia bilang, iya tapi kabelnya digigit tikus. Aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa. Maksudnya, kan yang CD-nya ini masukin. Thank you. Ya bener. Bener tidak salah adikku tersayang. Mochi Dairi, thank you Mochi. Gak salah ya, masukin CD itu emang bener. Masukin CD-nya. Tapi di CD-nya tidak bisa muter. Adikku sayang kalau kabelnya tidak dicolok. Ya udah dicolok tapi digigit tikus. Gue gencat loh. Thank you Ari Rosa. Kayaknya semakin gue misum uang ngalir terus ya. Banyak-banyakin aja kayaknya ya. Apa itu HKO ya, Kongkong ya. Jadi intinya bukan kita tuh nggak peduli, kita ngomong terus bro. Tapi masalahnya untuk memperbaiki umat ini Rasul udah ngasih caranya. Dan itu bukan dimulai dengan front riba. Gitu maksudnya. Walaupun kita tetap ngomong tentang betul. Dan kita masing-masing pribadi yuk ngaji itu sangat aware. Betul. Bahkan kita mau Lagi Wimar. Iya. Riba semua dia? Iya. Maksudnya dia sangat anti ya? Wimar yang sangat strict. Bukan sangat anti, semua juga anti. Iya. Sangat strict. Thank you Bang. Mana nih? Enggak Bang Deddy nanti DM aja. Serius kalau mau tahu tentang perekonomian sistemnya gimana. Karena gini, dengan kalau kita memenangkan Palestina dan akhirnya Israel ini baik kalah secara ekonomi, militer dan lain-lain, automatically sistem yang mereka pakai itu nggak berjalan dengan mulus. Maka sistem perekonomi nggak berjalan mulus, kita tuh baru bisa nanti membangkitkan ekonomi kita sendiri daripada kita fokusnya tuh madamin api, sumber minyaknya nggak kita tutup, paham gak sih? Nah jadi mulainya itu memang dari Palestina. Berarti free nih ya untuk kakak Dedi ya. Luar biasa. Habis ini akan banyak orang komen nyeleneh. Jangan ngaku-ngaku Deddy Mizwar dan Deddy Corbuzier ya DM ya. Jelas ya tapi ya udah ya. Iya. Alhamdulillah. Saya juga sering banget bahkan di seminar-seminar khusus yang bicara tentang riba gitu. Oh iya, Ustaz Mah. Saya jelaskan sangat detail gimana haramnya. Bahkan udah ada yang histeris teriak-teriak nangis gara-gara sadar bahwa riba itu haram gitu. Benar. Cuma tidak berhenti sampai di situ. Kita perlu menyadarkan mereka bahwa
kenapa sih riba ini bisa dipraktekkan? Benar. Ada yang menyebabkan itu bisa jalan. Iya. Sistem ekonomi yang sekarang ini diterapkan. Nah, sistem ekonomi ada yang membuatnya berjalan. Yang membuatnya berjalan, ada yang membuat dia terpilih. Kan gitu terus loh. Dan aku masih mending gini, aku masih mending ngomongin Palestina paling Dedi doang yang komen. Daripada aku bahas riba terus yang komen nanti yang lain. Itu kan, nah, kenapa nih jelas di depan mata Palestina lu nggak bahas gitu maksudnya. Tapi nggak apa-apa lah. Palestina lagi dibantai kok lu malah ngurusin duit terus ya otak lu. Nah, serba salah kita men, aduh. Iya. Ini makin menguatkan yang Ustadz Felix sampaikan di awal tadi bahwa memang perjuangan kita itu perjuangan pemahaman. Ngajarin orang. Kan tadi kan masuk ke ngomong sistem kan ya. Sistem ada yang menerapkan, ada yang milih. Yang milih kan bergerak memilih karena mikir. Benar. Nah, apa tuh di kepalanya tuh? Itu yang benar harus diubah. Itu yang harus diubah. Makanya Rasulullah itu di awal-awal dakwahnya Allah memerintahkan Rasulullah untuk fokus pada apa yang di kepala. Bukan apa yang ada pada fisik. Fisiknya orang menyembah berhala, fisiknya orang masih di situ riba. Harusnya Rasul di situ hancurin berhala ya? Iya, hancurin berhala atau kemudian mata loh itu. Betul, atau ngapusin riba. Ada perbudakan, ada kemudian kezoliman yang lain, bahkan orang-orang disiksa di depan mata Rasul. Tapi Rasul tahu prioritasnya apa? Prioritasnya adalah bagaimana pikiran tuh diubah. Iya. Karena kalau itu kelar semua tuh ya.